Halo, jumpa lagi dengan saya Yengki Bravo for Hotel Quebec. Nah, sekarang saya sudah Yengki Bravo. Semoga eh, biar saya tidak di downgrade atau tidak dicabut. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin apa ya, mengomentari ya atau menanggapi atau mengklarifikasi juga perlu ya terhadap beberapa isu yang beredar, um, terutama dari beberapa komentar-komentar kawan-kawan di postingan Facebook saya. Jadi yang ingin saya jelaskan pertama adalah mengenai isu ya, entah ini dibuat atau memang ada kesalahpahaman. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa gerakan saya atau perjuangan saya dalam menghapus pasal 53 itu bertujuan untuk membubarkan orari atau apa ya, ya mematikan orari lah gitu ya. Padahal sejak tahun 2016 saya menyuarakan perubahan tentang kegiatan amatir radio di Indonesia. Itu nggak ada saya nyebut satu patah atau kalimat pun mengarah kepada pembubaran orari. Nggak ada. Dan juga saya tidak mengusulkan untuk menghapus pasal 53 itu atas dasar karena kebencian saya terhadap orari, juga tidak. Jadi ada yang pendapat-pendapat yang salah kalau menurut saya gitu. Ya memang tidak seperti itu. Jadi saya ceritakan kembali ya apa yang sebetulnya saya perjuangkan. Jadi sejak tahun 2016 lalu itu saya sudah kasih masukan kepada SDPPI. Pada waktu itu masih dalam rangka penyusunan RPM 17 2018 ya. Memang nama saya tidak tercantum di dalam narasumber ya. Tapi setidaknya saya sudah memberikan masukan kepada SDPPI, masukan-masukan yang tidak ngawur. Daripada saya dijadikan narasumber tapi saya memberikan masukan yang ngawur gitu kan. Jadi saya beri masukan kepada SDPPI bahwa ada dua hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan amatir radio Indonesia, yaitu pertama masalah perizinan. Ya, perizinan amatir radionya ini itu harus diperbaiki karena sebelum Permen 17 itu bahkan sampai sekarang pun ya, memang sekarang agak lebih baik tapi tetap masih carut marut ya, masih carut marut, masih ada yang harus diperbaiki. Nah itu yang harus diperbaiki dalam hal perizinan. Dan memang saya meminta kepada SDPP untuk menghapus semua keterlibatan orari dalam proses perizinan itu. Ya perizinan itu domainnya pemerintah ya. Kenapa juga dicampur-campur adukkan atau dilibatkan ormas? Itu nggak benar itu ngaco itu menurut saya. Jadi perizinan ya domainnya pemerintah yang berwenang, pemerintah melaksanakannya gitu, tidak tergantung kepada ormas ya. Kalau misalnya nanti ada UNAR itu bisa dilaksanakan oleh orari juga ya, cuma dalam teknis pelaksanaannya, tapi dalam pengambilan keputusan, kemudian persyaratan, pemenuhan persyaratan segala macam nggak bergantung dengan orari gitu. Itu maksud saya. Jadi perizinan itu murni urusan antara warga negara dengan pemerintah. Ormas minggir dulu, bukan urusan ormas untuk perizinan itu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah
memisahkan antara urusan amatir radio dengan urusan organisasi gitu. Karena menjadi amatir radio itu beda, dua hal yang berbeda dengan menjadi anggota organisasi. Jadi ya orang mau menjadi amatir radio itu mungkin didasarkan dengan keinginannya itu untuk penelitian dalam bidang elektronika radio gitu. Dia nggak ada minatnya sama sekali untuk bergabung dalam organisasi gitu. Nah, jadi itu tidak boleh dicampur adukkan gitu. Nah, kondisi yang sekarang ini kan dalam perizinan itu prosesnya itu melibatkan orari. Ya, sehingga perizinan yang memang sistemnya sudah carut marut dibikin amburadul lagi akibat adanya keterlibatan orari di situ. Kemudian dengan adanya kewajiban menjadi anggota orari ini, akhirnya ada unsur keterpaksaan gitu. Unsur keterpaksaan yang membuat amatir radio itu harus menjadi anggota orari. Nah, ini tidak boleh. Itu sudah sudah sangat usang ya. Ya paksa memaksa model kayak gitu tuh udah nggak zamannya lagi. Itu zamannya Orde Baru ya. Otoritarian itu zamannya Orde Baru. Kalau Anda masih mempertahankan itu, Anda hidup di zaman yang salah. Ya, jadi ya orari itu kan munculnya di zaman ini ya, di rezimnya Soeharto ya. Jadi kalau saya melihatnya munculnya orari itu adalah salah satu politik dari rezim Orde Baru yang ketakutan melihat potensi dari yang jago-jago radio ini. Dulu kan organisasi amatir radio itu banyak ya, ada PARD ya, PARB atau apa itu ya, Persatuan Amatir Radio Jakarta, Bandung atau apa ini. Nah, di rezim Soeharto itu menganggap ini radio barang yang berbahaya, artinya disetarakan dengan senjata api. Ya memang betul, karena pada waktu itu kan sosmednya itu kan memang radio ya. Jadi dengan adanya radio itu ya kalau disalahgunakan bisa dimanfaatkan untuk propaganda segala macam ya. Makanya yang jago-jago radio ini harus bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, caranya politiknya adalah itu merangkum mereka, memaksa mereka untuk masuk dalam satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Kan gitu. Makanya jangan heran lah ya, kalau orari itu dari sejak dia berdiri ya, ketuanya itu sampai terakhir Pak Setioso itu cuma Pak Abidin ini yang sekarang ini, yang dari sipil, selebihnya dari tentara semua. Kenapa ya? Kalau dari tentara ada unsur tentaranya walaupun sudah purnawirawan, tapi pada waktu zaman Soeharto kan itu masih bisa masih punya power gitu. Sehingga kalau misalnya nanti anggota orari itu ada yang macam-macam, ada orang pemerintahnya di situ, yaitu purnawirawan itu tadi. Ya, kalau saya melihatnya begitu, makanya jangan terlalu Anda banggakan juga dengan orari itu. Orari itu ya cuma produk dari Orde Baru ya, yang pada saat itu selalu mengekang kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi. Ya itu sangat otoriter sekali. Nah itu sudah nggak up to date lagi gitu. Kalau mau dipertahankan itu bingung juga saya. Cara berpikirnya gitu kan. Tahun 98 itu sudah kita gulingkan itu. Nah, cuma apa yang orang-orang yang masih bercokol di orari ini dengan paradigma yang masih seperti Orde Baru itu bingung saya tuh. Ya tapi nggak masalah lah ya. Kalau misalnya memang teman-teman ada yang bisa saking cintanya dengan orari, kepingin mempertahankan orari dengan bentuk yang model begitu, ya nggak masalah gitu. Tapi jangan memaksa mereka yang sudah punya pemikiran yang lain, punya paradigma yang lain. Jangan dipaksa gitu. Bagi Anda yang
setia gitu, manut-manut gitu dengan lokalnya, dengan daerahnya, dengan ordanya, dengan orpusnya gitu. Silakan aja. Tapi bagi mereka yang mungkin menginginkan suatu kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, jangan dipaksa untuk situ gitu. Ya. Jadi yang saya perjuangkan itu ya, kewajiban menjadi anggota organisasi loh ya. Bukan menghapus orari. Jadi kalau nanti setelah di permen yang baru ini nanti terbit, mungkin saja nanti akan banyak muncul tuh, ada orari, mungkin ada YBDXC, ada YBDXC itu unit kegiatan ya. Nah, kalau saran saya bikin bendera sendiri aja lah. Amsat ID juga ngapain juga ininya kan, gabung-gabung, bikin bendera sendiri aja lebih elegan gitu. Amsat ya, YB SIPDX ya, itu kemudian apa lagi, ada Indonesian KRP Club, kemudian Indonesian Island Hunter Group ya, itu ini kan organisasi juga ya, lain ya begitulah kira-kira. Nah, dengan penghapusan pasal 53 ini tidak ada satu orang pun, bahkan negara pun tidak bisa memaksakan pemilik IAR harus masuk orari, atau pemilik IAR harus masuk jadi anggota YBDXC, atau pemilik IAR harus masuk jadi anggota YBSIKDX, nggak bisa. Jadi mau masuk organisasi yang mana itu harus berdasarkan kesukarelaan dari individu itu gitu. Jadi jangan ada paksa memaksa. Nah, itu yang saya perjuangkan loh ya. Jadi bukan berarti bahwa penghilangan pasal 53 itu kemudian diartikan pembubaran orari. Oh enggak. Kenapa Anda harus takut? Ya, saya tuh pernah tuh dengar selentingan-selentingan. Wah, ini kalau pasal 53 ini dihapus sama aja ini membubarkan orari akan mati. Lah kenapa mati? Saya pikir kan. Itu orang-orang yang seperti itu pendapatnya itu kalau bisa jangan ada di orari itu, apalagi jadi pengurus. Bahaya itu, benar-benar bisa mati nanti orari itu. Ya kan? Harusnya kan berpikir ya. Kalau Anda mengungkapkan pendapat bahwa kalau pasal 53 itu dihapus, maka orari akan mati. Loh, berarti selama ini orari itu bisa hidup karena memaksa orang jadi anggotanya gitu ya. Itu buruk banget itu. Itu organisasi paling buruk yang pernah saya lihat, berarti kan ya masa kalah sama paguyuban arisan ya. Paguyuban arisan tuh nggak ada paksa memaksa gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi jangan mengartikan bahwa penghapusan pasal 53 itu kemudian diartikan sama dengan pembubaran orari. Enggak. Kalau misalnya nanti akibat dari pasal 53 itu ya kemudian orari ditinggal sama anggotanya, itu masalah yang lain. Ya, itu masalah lain. Artinya ya kalau nanti orang pemilik IAR itu tidak lagi diwajibkan untuk jadi anggota orari, ya orari berubahlah supaya orang tetap mau jadi anggota orari gitu. Ya kan? Kalau tapi menurut saya sih sebetulnya nggak bakal juga habis itu anggota orari ya. Pasti ada lah yang masih yang cinta gitu kan. Ya saya aja cinta nih sama orari. Kelewatan bener tuh kalau ada yang bilang saya adalah pengkhianat orari, saya benci orari. Sampai sekarang, sampai saya saat membuat video ini, saya masih anggota orari loh. Saya tidak pernah mengundurkan diri, saya tidak pernah menyatakan lari dari orari, nggak pernah. Saking cintanya saya itu dengan orari. Termasuk juga itu orang-orang yang di Medan itu, di Sumatera Utara itu yang 13 orang yang habis dipecat. Mereka itu bukannya meninggalkan orari. Ya, mereka itu bukannya benci dengan orari, tapi mereka diusir dari orari. Diusir mereka itu, padahal mereka sendiri masih cinta dengan orari. Buktinya apa? Ya diurusin itu, musdanya nggak benar, berusaha untuk dilurusin sampai harus ke pengadilan. Itu kan untuk meluruskan hal-hal yang nggak benar. Nah, tapi ulah dari orarinya itu malah nggak seneng kalau ada anggotanya itu yang mengungkapkan kebenaran, malah diusir.
Nah, bukan berarti orang 13 itu nggak cinta kan dengan orari kan, tapi orari yang apa? Memang aneh gitu. Kalau ada yang bilang, wah itu kan cuma oknum, yang mana tuh oknum itu ya? Coba diperjelas itu. Apakah oknum itu yang menandatangan surat pemecatan? Berarti si ketum itu ya Pak Abidin itu oknumnya ya? Atau siapa? Yang ini apa? Yang mengusulkan ketua Orda yang mengusulkan pemecatan itu? Apa itu oknumnya ya? Atau yang mana gitu? Ini oknumnya yang mana nih di orari itu? Udah nggak jelas lagi, saking banyaknya oknum-oknum itu kan. Nah, jadi begitu pasal 53 nanti itu udah nggak ada lagi, kalau oknum-oknum itu masih bercokol juga di orari, ya mungkin saja. Seperti kata the chairman of director IARU Region 3 gitu kan. Bahwa penghapusan pasal 53 itu bagus katanya kan. Untuk pelajaran untuk pada para oknum, untuk segera sadar dan move on. Kalau nggak sadar dan move on, maka bye bye orari. Ya, iya bye bye orari, setuju juga saya. Sekali ini saya setuju tuh dengan Pak Wisnu itu. Nah, jadi itu yang saya perjuangkan. Jadi saya itu kepingin mengubah orari itu menjadi lebih baik. Caranya gimana? Salah satunya adalah membuat orari itu menjadi mandiri. Ya, karena dengan adanya pasal 53 itu orari itu tidak mandiri. Ya, orari itu nggak ngapa-ngapain juga, anggotanya nambah terus. Ya, dia pengurusannya bobrok, oknumnya banyak, ya anggotanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, terpaksa aja gitu, nerima apa adanya gitu kan. Nah, itu nggak bagus itu. Makanya harus dimulai dari penghapusan pasal 53. Harapannya ke depan, dengan hilangnya pasal 53 ini tadi, hilang juga tuh oknum-oknum yang suka mecat gitu kan, oknum yang suka menghambat ya. Ada tuh yang suka menghambat itu yang lebih menteri daripada menteri itu. IAR khusus sudah jelas-jelas boleh dibuat 1 tahun, ini dikasihnya cuma 3 hari gitu kan. Mau menunjukkan bahwa dia itu berkuasa ya. Tapi ya fine-fine aja, untuk saat ini memang dia masih punya kuasanya. Tapi kalau pasal 53 itu nanti udah nggak ada lagi, keterlibatan orari itu di perizinan udah nggak ada lagi, ya goodbye mereka gitu kan. Dan kemudian memang kita harus memisahkan antara urusan amatir radio dengan urusan organisasi. Kegiatan amatir radio itu kan di-exing, contesting, folk hunting, SWL-ing, QSL-ing, apalagi field day, Hamfest. Nah, itu kegiatan amatir radio ya. Kalau ada kegiatan amatir radio yang ada organisasinya, ya itu kebetulan organisasi itu mengadakan atau terlibat dalam kegiatan itu. Tapi bukan berarti itu kegiatan organisasi. Nah, kalau kegiatan orari itu apa? Ya coba baca di ADART apa kegiatannya. Itu muslok, rakerlok, musda, rakerda, munas, rakernas, munaslup. Nggak ada yang mau munaslup ya. Nah, itu kegiatan organisasi itu. Jadi memang beda ya, beda ininya jenis kegiatannya udah beda. Nah, itu harus dipisahkan. Jangan sampai seperti sekarang ini, gara-gara konflik di bidang urusan organisasi, kemudian perizinan jadi kena imbasnya. Nah, ini nggak benar nih, ngaco ini gitu loh. Jadi itu yang saya perjuangkan ya. Jadi khusus untuk Om Hendro dan Om Daryono ya, saya coba untuk menyadarkan Anda dan teman-teman lain ya, bahwa orari ini sudah selama puluhan tahun itu salah dalam pengelolaannya gitu ya. Dan memang dari awal pembentukannya juga memang tujuannya tuh bukan untuk menjadi wadah amatir radio, itu alasannya aja, alasan ininya kan. Padahal bukan itu tujuannya. Nah, jadi saya harus menyadarkan bahwa sudah salah pengurusannya ini, sehingga membuat orari itu nggak ada manfaatnya untuk
untuk anggotanya gitu. Ya, orari itu apa ya? Pertama, nggak lebih dari sekedar biro jasa perizinan kalau dulu ya kan? Karena ya sibuknya itu ya cuma karena perizinan anggotanya itu. Ya jadi kayak biro jasa kan. Oh, tapi kan ada juga ini apa pembinaan segala macam. Ya, pembinaan itu dalam rangka untuk perizinan. Kalau yang pembinaan memang untuk peningkatan pengetahuan atau kualitas amatir radio itu jarang-jarang banget. Malah dari sekian banyak anggota orari itu kalau ditanya, kamu dapat ilmu ini dari mana? Oh, dari klub itu. Kamu tahu ini apa? Cara begini-begini dari mana? Oh, dari perkumpulan itu, bukan dari orari. Jadi orari itu jadi apa ya? Samar-samar gitu manfaatnya untuk anggotanya itu nggak ngerti juga kita gitu. Nah jadi bertahun-tahun modelnya begitu ya, harusnya sudah saatnya lah, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Masa mau kayak gitu-gitu aja gitu kan. Saya tuh mimpinya tuh orari itu ya model-modelnya tuh kayak ARRL gitu kan, kayak JARL atau DARC ya. Jadi apa, anggotanya itu memang ada benefitnya gitu, ada benefit yang mereka dapat, misalnya dapat buletin atau majalah. Ya majalahnya itu isinya ya berita-berita dari luar negeri lah, berita tentang amatir radio, perkembangannya, kegiatannya. Ya kalau dari luar negeri artikelnya diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, sehingga teman-teman anggota orari itu yang bahasa Inggrisnya pas-pasan cuma bisa nyebut 59 doang, ya masih bisa juga gitu paham, oh ini ada perkembangan ini gitu, karena bahasanya udah bahasa Indonesia. Ya orari bayar penerjemah, artikelnya perbarui, diperbagus gitu kan, kemudian didistribusikan hanya khusus untuk anggota orari. Yang bukan anggota orari nggak boleh. Nah itu baru benar gitu loh. Kemudian mungkin orari mengadakan pelatihan nih, misalnya bikin antena misalnya kan. Nah, yang jago bikin antena siapa nih misalnya? Oh, Pak Jepri itu sering tuh ini produksi antena segala macam. Nah, mau nggak dia untuk disuruh jadi tutor misalnya? Dibayar Pak Jeprinya, bukan cuma sekedar terima kasih doang gitu loh. Nah, jadi ada bener-bener manfaatnya, benefitnya gitu. Wah, kalau saya masuk orari tuh saya bisa akses ini, saya bisa dapat ini, saya nambah pengetahuannya bisa begini-begini gitu. Kan itu yang selalu jadi pembicaraan orang itu. Bayar 1,5 juta itu apa ininya? Apa cuma untuk sekedar membiayai para pengurus tuh? Ya, apa begitu kan, enggak juga ya. Kalau bisa jangan gitu. Jangan lagi lah terus-terusan begitu gitu maksud saya. Nah, jadi itu pemikirannya. Dan kemudian orari ini memang sudah benar-benar kelewatan ya, artinya keterlaluan pertama, orarinya atau pengurusnya atau oknumnya lah, terserah lah mau apa namanya gitu, itu udah terlalu banyak yang overactingnya apa. Yang pertama, seolah-olah mereka itu pengatur atau polisinya gitu ya, penentunya lah gitu, atau menterinya lah dalam amatir radio itu. Saya pernah loh tahun berapa tuh, jadi saya pernah kunjungan ke Pulau Mansuar di Raja Ampat, kemudian saya on air dari sana, dan CQ IOTA ya tentu saja IOTA lah. Di Indonesia ini di mana sih nggak IOTA? Di rumah saya sendiri aja IOTA saya. Nah, jadi saya ke Pulau Mansuar, saya CQ di sana. Ternyata ada orari lokal Sorong itu posting di dia cluster itu. Dan dia bilang begini, illegal operation. Nah, tidak ada izin dari orari lokal Sorong. Wah, gila, saya bilang. Mau saya punya IAR, saya mau mancar masih di wilayah hukum Indonesia, terus saya harus izin sama orari lokal Sorong. Gila banget. Sejak kapan orari lokal itu punya teritori itu? Di mana itu letak ininya? Overacting bener itu. Sakit hati bener saya itu. Cuma ya mau gimana lagi ya? Itulah akibatnya dari salah asuhan, salah kaprah. Ya
merasa seolah-olah mereka yang berkuasa gitu. Begitu jadi pengurus, semuanya harus nurutin mereka gitu kan, gila. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian overacting lainnya apa ya, misalnya membuat peraturan-peraturan yang memang bukan kewenangan dia ya. Misalnya kayak ada beberapa orda yang membuat peraturan bahwa kalau mau naik tingkat itu, mau dapetin rekomendasi dari orari itu harus, syaratnya harus memenuhi ini dengan alasan pembinaan ya. Pembinaan tuh bukan begitu. Ada tuh dari Jabar misalnya, Jawa Barat tuh kalau nggak salah, persyaratan untuk naik tingkatnya harus punya award Jabar, ini harus ini apa, CW harus ada ini segala macam. Itu bukan pembinaan, itu begitu tuh. Yang namanya pembinaan itu ajarin award Jabar tuh apa, cara klaimnya gimana, dapetin KSO-nya gimana. Ya kan? Kalau untuk apa mode CW-nya, ajarin CW-nya. Kalau mau silakan ambil, apply ini award gitu loh. Tapi kalau dengan membuat itu menjadi satu persyaratan untuk dapetin rekomendasi, itu namanya zolim. Karena apa? Itu warga negara tuh punya hak loh. Di permen itu syaratnya udah jelas. Syaratnya cuma ini. Nah, rekomendasi dari orari ini kan nggak jelas. Apa maksudnya rekomendasi ini? Nah, cuma kalau misalnya memang orari itu adalah mengayomi, memfasilitasi anggotanya, dia akan berikan, oh kamu mau naik tingkat, oke, nih, kasih rekomendasi, semoga kamu lulus. Begitu lulus nanti kita kasih tahu, kita bina lagi, kita ajarin lagi gimana caranya jadi penggalang, gimana caranya jadi penegak yang baik. Itu baru apa, pembinaan. Ini mentang-mentang jadi pengurus, wah langsung busung dada gitu kan. Lu nggak pantas, lu belum pantas lu jadi apa yang ke Charlie, jadi yang ke Bravo, apa-apaan cara pikir kayak gitu. Nggak ada yang lebih hebat lah. Ya kan, kita di amatir radio ini kan, yang lebih hebat itu nggak ada ya. Yang ada itu lebih kaya dan lebih duluan. Lebih kaya kenapa? Ya biasanya prestasi itu didukung dengan apa, finansial ya, prestasi-prestasi di amatir radio. Omong kosong lah kalau namanya wah ahli begini, hebat begitu, tapi kalau antenanya cuma tali kutang, mancarnya cuma 100 watt, ya begitu-begitu aja gitu kan. Kalau mau jadi apa, tenar, jadi juara kontes, jago ininya, ya lihatlah peralatannya berapa ratus juta gitu kan. Nah, jadi nggak ada yang lebih hebat di dalam amatir radio ini. Dan andai pun apa namanya ada semacam peningkatan atau penambahan pengetahuan, itu pun untuk diri sendiri, individu gitu, nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya untuk orang lain. Jadi jangan apa jadi seperti Tuhan di amatir radio itu, wah lu belum pantas, lu nggak pantas. Itu overactingnya itu ya. Kemudian apa namanya menerjemahkan ini, seolah-olah berwenang menerjemahkan peraturan dan mengeluarkan kebijakan. Oh ini nggak perlu nih, ini apa, IAR ini ya sudahlah kan, ini cuma temporary aja, ini cuma sementara aja, kegiatannya juga cuma beberapa hari, ya mancar-mancar aja deh. Nah itu nggak benar, itu nggak beres itu. Itu ya, jadi memang orari itu udah keterlaluan gitu. Jadi memang harus diubah, ini paradigmanya harus diubah. Orang-orang yang model-modelnya apa, pengurus orari lokal Sorong yang nyuruh orang QRT teriak-teriak di dia cluster, itu jangan ada lagi itu di orari. Itu memalukan bener itu, seolah-olah dia apa ya, the authorized party, gila banget itu. Nah, terus yang apa, bikin peraturan ini apa, rekomendasi kenaikan tingkat, mempersulit, itu kalau bisa jangan lagi lah ada di orari itu. Yang model-model begitu buang aja, nggak bikin maju orari itu ininya. Kemudian juga ya apa namanya, orari itu apa dikelola ya, dijalankan roda organisasi itu secara ugal-ugalan. Ugal-ugalan tuh maksudnya gimana lah ya, apa, peraturan organisasi dan kebijakan itu selalu disesuaikan dengan kondisi dan keperluan. Ya adalah ADART gitu, tapi itu terlalu sering dikangkangi dan dikencingi gitu. Maksudnya gimana ya, pada saat nanti muslok atau musda,
itu ART itu seperti nggak guna, nggak ada gitu. Ya nanti ngeles, oh iya memang musda itu atau muslok atau munas itu adalah forum tertinggi. Ya setinggi-tingginya forum masa iya lebih hebat dari ADART atau bisa melenceng dari ADART? Ya coret aja, hapus aja itu ADART kan gitu. Nah jadi dijalankan ugal-ugalan tuh ya sering kali begitu. Jadi nanti misalnya pas muslok itu kan ada banyak yang melanggar ADART gitu kan. Contohnya tuh ada tuh waktu musda di mana ya? 3 kali berturut-turut tuh ketua ordanya nyalon, padahal di ADART nggak boleh tuh. Ya kan? Orpus ada di situ di waktu musda itu, cuma dia ngaminin aja. Berarti kan ya memang membiarkan juga gitu. Mungkin Orpus juga ada kepentingan ya, kita nggak tahu juga kan. Boleh kan kita curiga begitu, ya toh. Nah jadi ugal-ugalan tuh ya model-model begitu gitu. Jadi untuk apa dipertahankan dan apa yang mau dibanggakan, bingung saya. Kemudian orari itu memang kalau menurut saya itu sudah bukan lagi wadahnya amatir radio ya. Apalagi pada waktu sejak pilkada langsung kan, nah itu sering banget itu orari itu ditarik-tarik ke politik. Ya memang dari dulu juga orari sudah selalu terlibat di dalam politik ya. Dari zaman Orde Baru juga begitu. Sekarang apalagi ya, orang berlomba-lomba tuh menggait orari, kadang jadi pengurus, kadang jadi ketua, cuma karena mau pileg, mau pilkada atau apa. Itu yang model-model begitu udah nggak benar lagi gitu kan. Jadi bukan organisasi amatir radio lagi nih. Dan juga memang isinya itu kadang-kadang saya tuh agak bingung juga, katanya wadah amatir radio tapi isinya banyak juga yang bukan amatir radio, nggak ngerti amatir radio gitu kan. Siapa orangnya ya nggak perlu saya tunjuk juga satu-satu hidungnya itu kan. Tapi ada itu yang nggak paham amatir radio tiba-tiba jadi ketua orda gitu kan. Nggak tahu juga saya gimana ininya sejarah ujung pangkalnya itu. Terus waktu di musda di Orda Sumsel ya, kita mengusulkan supaya ketua Orda Sumsel itu minimal orang yang punya award di FCC misalnya kan atau apa ini. Wah, langsung dicoret ininya persyaratan itu karena yang penting ini manajerial, nggak ngerti teknik radio juga nggak masalah. Waduh, saya bilang ini apa ininya nih? Organisasi amatir radio ini organisasi yang sangat teknik sekali gitu ya, spesifik benar gitu kan. Artinya ya kalau bukan amatir radio atau tidak ngerti amatir radio ya seharusnya dia jangankan jadi pengurus, jadi anggota amatir radio aja nggak benar sebetulnya, nggak perlu gitu kan. Kayak Suryudiantara itu, dia tuh bukan amatir radio, tapi karena ada status anggota kehormatan, akhirnya dia jadi anggota amatir radio gitu. Padahal dia bukan amatir radio. Mungkin dia juga nggak ngerti amatir radio, walaupun dia Kemkominfo pada waktu itu kan. Nah, jadi untuk urusan-urusan yang model begitu tuh udah nggak zamannya lagi di zaman yang sekarang ini. Ya, pemimpin itu yang penting manajerial ini nggak perlu nggak ngerti ini, yang penting dia ngerti bagaimana memimpin. Itu omong kosong. Kalau untuk organisasi lain ya mungkin gitu, organisasi ini tapi dia nggak punya motor besar, bingung juga kita. Nanti begitu diajak turun dia naik becak kan. Nah sama juga tuh, makanya akibat dari ketua Orda Sumsel yang hanya mampu manajerial, nah ada banyak tuh kegiatan Orpus yang seharusnya dilaksanakan di Orda Sumsel, akhirnya sulit untuk dilaksanakan ya. Tuh waktu itu kalau nggak salah special call SEA Games ya kalau nggak salah itu yang nggak jadi ya, nggak jadi kan. Terus pada waktu 74 RI ya, kelabakan tuh kan Orda Sumsel untuk berpartisipasi ya. Tapi ya begitulah, memang mau tidak mau, suka tidak suka ya harus berubah ya. Cara berpikir yang lama itu kalau masih mau dipaksakan yang lama ya oke lah, nggak masalah, silakan aja, tetaplah di orari, tetaplah dengan paradigma yang lama itu, model-model old style itu ya, tapi jangan maksa orang lain untuk ikut serta dengan Anda gitu. Jadi
Itu jadi Orari itu bukan ini lagi, bukan organisasi amatir radio lagi. Dan juga memang jiwa amatirismenya ya di Orari itu udah nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi. Ya contoh-contoh kasus lah begini ya, misalnya ya, yang kasus yang besar-besar ini, yang pertama itu kasusnya Yankee Bravo 4 Golf Bravo November dengan Yankee Bravo 4 Foxtrot India Kilo. Ya, itu kasus besar benar itu. Sampai Irjen Kominfo itu turun tangan loh. Kalau Anda masih nggak tahu itu kasus, wah itu wawasan Anda harus dibuka lagi gitu. Jadi sekilas cerita, itu kasusnya Om Bobi dengan Om Doni itu adalah kolusi dan pemerasan ya. Di sisi pengurus Orarinya itu ada pemerasan di sana, di sisi Balmonnya itu ada kolusi di situ. Jadi gara-gara si Om Doni dan Om Bobi ini tidak mau bayar setoran untuk naik tingkat itu tadi, mereka tidak diluluskan gitu. Kan bahaya bener itu, gila bener itu. Ada perbuatan yang lebih zolim dari itu di organisasi lain? Saya pikir itu yang paling zolim ya. Anggotanya sendiri loh, anggotanya sendiri. Terus banyak juga berkontribusi ini dua orang ini dengan Orda Sumsel itu. Tapi diperlakukan seperti itu, masih dipalak kayak begitu gitu. Dan mereka harus berjuang loh, harus berjuang. Mereka harus lapor ke ombudsman, mereka harus lapor ke ke Irjen. Sampai sebegitunya loh perjuangan mereka. Ya, akibat apa? Akibat adanya keterlibatan ormas atau orari dalam hal perizinan. Sampai Orari itu bisa ngomong itu orang dua itu jangan dilulusin. Gila banget loh. Nah, setelah diperjuangkan, dikasuskan ini barang gitu kan, udah panas. Nah, ada NIP yang terancam. Nah, akhirnya Om Bobi dan Om Doni diluluskan. Ya bukan diluluskan, tapi memang mereka berdua ini harusnya lulus dari soal-soal yang diisi di waktu UNAK. Memang mereka mendapat nilai yang cukup untuk lulus. Cuma kan gara-gara ada kolusi itu tadi, akhirnya mereka dinyatakan tidak lulus. Nah, setelah jadi kasus baru berubah lagi jadi lulus. Nah, itu parah banget itu. Dan ini hanya satu contoh ya. Saya yakin di tempat lain tuh ada atau mungkin ada kejadian tapi nggak mau ngomong gitu kan. Oh iya, gue juga diperas tuh. Iya, gue dimintain sekian, sialan banget. Tapi nggak mau ngomong. Karena apa? Ya itu memang memalukan, sangat memalukan kejadian itu. Saya malah pernah dengar ada ketua lokal loh. Dia itu ketua lokal yang masih aktif gitu. Begitu mau naik tingkat dia masih diperas loh, masih dimintain duit. Wah gila banget. Sesama pengurus masih juga kayak gitu. Nah itu jadi yang model-model begitu tuh banyak gitu. Cuma yang terungkap ya cuma kasus Om Doni dan Om Bobi aja. Kemudian juga nah seperti yang saya alami ya. Saya kemarin barusan naik Yankee Bravo gitu. Baru unar. Nah, kemudian tiba-tiba Orda Sumsel dia ngirim permintaan somasi ke Balmon supaya unar saya itu dibatalkan karena ada surat dari Sekjen Orari yang menyatakan bahwa rekomendasi untuk naik tingkat itu harus dari Orda. Jadi dia pikir Orda Sumsel pikir itu surat Sekjen itu lebih tinggi daripada permen gitu ya, lebih hebat daripada permen. Karena di permen itu kan nggak ada tulis rekomendasi itu ya rekomendasi Orari, ya kan? Orari ya orari lokal juga Orari kan? Apa orari lokal tuh tidak anda anggap sebagai orari juga, sebagai bagian dari orari? Ya hapus aja tuh orari lokal. Kan gitu aja ininya cara berpikirnya. Di permen nggak ada tulis itu harus orari apa ininya kan. Jadi karena saya nggak pakai rekomendasi dari Orda Sumsel, dia minta itu dibatalkan. Nah, cuma karena Balmonnya itu Balmon yang lurus, ya Balmon nggak mau batalkan itu. Karena apa? Semuanya sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya kalau masalah si Sekjen Orari itu kirim surat kayak gitu, ya itu kan permintaan.
Ya permintaan boleh dipenuhi, boleh juga enggak, gitu aja prinsipnya kan. Nah, yang lebih menjijikkan lagi, ini saya juga tidak menyangka ini bakal terjadi, yaitu kasusnya di Sumatera Utara itu, 13 orang anggota Orari yang mencari keadilan. Itu kan orang-orang itu kan ceritanya begini ya. Mereka itu menganggap di Musda Sumatera Utara itu ada yang aneh, adanya potensi pelanggaran terhadap ADART. Ya. Ya. Kalau misalnya cuma dengar pendapat mereka aja, ya kita bisa bilang kan, iya itu kan menurut kamu, ya. Bagi pengurus Orda yang menang, mungkin mereka merasa benar kan. Bagi Orpus mungkin Orpus berpendapat, wah itu nggak ada masalah, ya kan. Akhirnya semuanya merasa benar sendiri itu. Nah, sudah satu langkah yang tepat. Ya, kalau konflik sudah semodel kayak gitu, semuanya merasa paling benar, ya bawa ke pengadilan, karena pengadilan itu tempat yang paling netral. Ya, hakim itu kan dia netral benar itu. Dia mungkin anggota Orari juga bukan, amatir radio juga bukan. Ya, nyalon ikut nyalon ketua Orda juga enggak, gitu kan. Nah, jadi dia benar-benar kacamata kuda hakimnya itu. Ya, kalau hakim tuh bilang, oh ini memang tidak sesuai dengan ADART, ya berarti memang benar ada pelanggaran gitu. Nah, tapi dengan adanya perjuangan untuk mengungkap kebenaran seperti itu, justru malah mereka diusir dari Orari gitu. Jadi maunya Orari itu tetap ugal-ugalan ya, dilaksanakan dengan ugal-ugalan semau pengurus, semau oknum gitu ya. Kalau ada yang nggak setuju, pecat. Nah, dan lebih gilanya lagi, memang mereka itu tidak ada lagi jiwa amatirismenya. Karena apa? Kalau misalnya mereka itu masih ada jiwa amatirismenya, mereka pasti ya mungkin ya dibiarin aja. Toh mereka yang mengadu ke pengadilan itu juga kan nggak bisa serta-merta juga menguasai Orda Sumut gitu kan. Nah, jadi ya kalaupun memang misalnya harus dipecat, ya udah pecat aja. Nah, tapi selain dari dipecat, mereka juga rupanya berusaha untuk membuat para pencari keadilan itu untuk dicabut IAR-nya. Nah, itu kan lebih gila itu. Itu benar-benar gila dan paling menjijikkan itu. Saya nggak tahu lagi itu apa alasan kita itu untuk mempertahankan dan membanggakan orang-orang yang mengelola organisasi yang model begini, ya. Kalau orang-orang itu masih ada di Orari itu, saya nggak tahu lagi itu apa lagi yang mau kita banggakan dengan Orari, gitu kan. Jadi begitu Om Hendro ya, Om Daryono juga dengan mekanisme yang dengan struktur mekanisme ADART yang dibuat sedemikian rupa dengan gaya Orde Baru itu, omong kosong bagi kita kalau misalnya bilang, oh kalau ada oknum, ya oknumnya dibenerin. Yang mana yang oknum, coba saya tanya. Menurut Om Hendro sama Om Daryono, yang mana yang oknum? Tunjuk aja siapa yang oknum. Itu yang mecat itu, tanda tangan surat pemecatan itu Pak Abidin itu, si ketum itu. Apa itu? Oh, ininya oknumnya. Jadi maksudnya apa? Kita lengserkan mereka itu. Apa bisa? Kan gitu maksud saya. Dengan dengan mekanisme yang ada di Orari itu apa bisa gitu? Nggak bisa. Itu memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi cengkraman gurita, sehingga apapun yang terjadi ya begitu-begitu aja gitu ya. Nggak bakal bisa ini. Yang bercokol juga si anu-anu itu aja. Jadi kalau misalnya lain kondisinya nanti kalau ternyata pasal 53 itu tidak ada lagi, ya kan? Kalau pengurusnya macam-macam, pengurusnya pletot-pletot, pengurusnya ketahuan nggak benar, tidak mengayomi anggotanya, tidak memfasilitasi anggotanya, tidak ngurusi anggotanya, ya anggotanya mungkin hilang, ya toh? Karena tidak wajib juga untuk jadi anggota Orari gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti Orari itu setelah pasal 53 itu udah nggak ada lagi, terus Orarinya masih dipertahankan yang model begini, ya nggak tahu ya masih ada apa enggak, nanti kita lihat aja gitu kan. Gitu. Jadi
sekali lagi yang saya perjuangkan adalah pemaksaan ya. Paksa memaksa itu udah nggak zamannya lagi. Jadi pemaksaan untuk menjadi anggota organisasi tertentu itu harus dihapus. Ya bukan hanya untuk orari, tapi untuk organisasi lain juga gitu. Jadi nggak ada kewajiban amatir radio itu pokoknya sukarela aja, bebas aja, silakan mau gabung kemana gitu. Harapannya ya nanti setelah ada pasal 53 itu pasal 53 itu udah hilang kan, jadi dalam mengurusi organisasi itu ya entah orari entah yang lain-lain, ada satu resiko bagi pengurusnya itu, kalau nggak benar kalian ngurusinya itu anggotanya hilang gitu, nggak ada orang yang mau jadi anggota organisasi kamu gitu loh. Nah dengan begitu harapannya yang bergajul ini tadi satu persatu hilang. Jadi ya harus benar-benar gitu kan. Jadi dengan begitu harapannya nanti orari akan diurus oleh orang-orang yang memang benar-benar berjiwa amatir dan memang benar-benar mau mengurusi organisasi sebagai wadah amatir radio. Jadi tidak ada embel-embel yang lain-lain gitu. Embel-embel karena mau pileg, mau caleg, mau deket dengan menteri ini, mau deket dengan gubernur, mau dapat proyek dari bupati, wali kota, kan nggak ada lagi gitu. Jadi benar-benar murni hanya dari, oleh dan untuk amatir radio. Nah itu baru bisa diwujudkan untuk ke situ kalau memang mau, yaitu awalnya itu yaitu dari menghapus pasal 53 itu tadi. Nah itu jadi itu mengenai pasal 53. Nah kemudian masalah PARI ya, Persatuan Amatir Radio Indonesia. Jadi ini ide ya, baru ide saja. Karena kan nanti perkiraan saya kalau sudah hilang pasal 53 itu nanti itu akan banyak bermunculan ya, bermunculan klub-klub, organisasi-organisasi yang mungkin akan lebih diminati gitu. Jadi maksudnya gini, misalnya ada orang yang sama-sama hobi CW ya, atau ini Indonesian KRP Club gitu. Itu nanti isinya itu orang-orang yang memang hobinya KRP. Nanti ada lagi yang Indonesian CW Club misalnya ya. Nah itu nanti isinya itu anggota amatir radio yang memang hobi CW. Jadi obrolannya itu di community itu, di klub itu nyambung dia, karena sama-sama pecinta CW. Nah itu. Dan orari juga kalau bisa menurut saya ya, itu nggak usah lagi ada orda, orlok, nggak perlu lagi. Untuk apa? Itu orda, orloknya itu ya tegak aja organisasi baru gitu di lokal. Jadi klub di lokal itu bisa berdiri juga, karena nanti lebih efisien. Jadi kalau misalnya sekarang kan gini ya, 500.000 ya iuran itu kan ada iuran lokal, orda sama orpus kan. Lah kalau orpus itu cuma ada satu aja, orpus aja, ya mungkin cuma 200.000 kan, nggak sampai setengah juta tuh. Dan di lokal juga kalau misalnya ada mau dibentuk klub, mau narik iuran, ya paling cuma berapa. Itu jadi itu lebih efisien kalau menurut saya. Dan kalau misalnya nanti klub, katakanlah misalnya klub amatir radio Malang Raya misalnya ya. Nah, itu anggotanya ya orang-orang di sekitar Malang. Jadi kalau mereka mau mengadakan pelatihan atau ya memang efisien gitu loh. Kalau orari pusat mau ngadain pelatihan gimana ininya, orangnya anggotanya ada di Papua situ gitu kan. Nah jadi bisa ada banyak komunitas klub gitu. Nah PARI ini yang saya tawarkan adalah sebuah ide ya mirip-mirip lah kayak IARU ya gitu ya. Jadi PARI ini anggotanya itu bukan amatir radio, tapi
anggota PARI ini adalah perwakilan dari organisasi-organisasi amatir radio yang ada di Indonesia gitu. Ya mungkin syaratnya organisasinya harus berbadan hukum ya, misalnya kayak Orari kan ada badan hukumnya, ADART-nya jelas, terus akta pendiriannya jelas gitu kan. Kalau cuma klub-klub saja ya nggak ini juga, sulit juga tuh ini. Nah terus PARI ini siapa anggotanya? Yaitu perwakilan dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Ya Orari ada juga di dalam situ. Mungkin nanti YBDXI ada dalam situ, YBSIKD ada di situ. Nah, jadi PARI hanya merupakan semacam forum diskusi resmi ya. Jadi tempat para perwakilan dari organisasi-organisasi itu untuk berkumpul ngapain? Berdiskusi tentang amatir radio secara umum. Nah, itu jadi ya kegiatannya juga nggak tiap hari, nggak perlu nyewa kantor, nggak perlu nyewa pegawai segala macam, karena ya mungkin PARI itu baru akan ada acara misalnya ngumpul diskusi, mungkin mau membicarakan tentang RPM baru atau adanya mode baru, ada yang harus diperjuangkan band plan kepada pemerintah gitu kan. Jadi organisasi-organisasi amatir radio ini tadi bergabung di PARI untuk berhadapan dengan pemerintah gitu. Jadi itu PARI ya. Terus kenapa nggak Orari? Nah kalau pasal 53 itu udah nggak ada lagi, Orari itu harus sejajar. Orari harus sejajar dengan organisasi-organisasi lain. Nggak bisa lagi Orari mau mengklaim bahwa Orari lebih hebat, lebih pintar. Wah enggak. Ada juga klub-klub lain itu yang lebih hebat dari ini. Kalau Orari itu lebih tua, ya benar. Tapi kalau merasa jadi Orari itu yang lebih hebat, lebih ini nggak bisa lagi itu. Ya berlomba-berlombalah. Mau menunjukkan kualitas dari organisasi masing-masing ya berlombalah, itu positif toh. Jadi itu PARI. Jadi bukan PARI ini adalah organisasi baru yang akan menaungi amatir radio individu, tidak. Tapi PARI itu lebih kepada forum diskusi, persatuan atau perwakilan dari organisasi-organisasi yang bakal ada nanti di Indonesia. Karena itu nanti tidak bisa dihindari lagi, itu akan banyak organisasi-organisasi itu. Dan saya menawarkan PARI. Jadi ya kalau masalah lambang atau ininya bisa dibicarakan lah itu. Namanya juga baru ide. Terus kalau kata Om Daryono, gue pengen lihat emang gampang bikin organisasi. Coba Anda tanya sama pengurus YBDX itu anggotanya udah berapa. Anda hubungi presidennya YBSIKDX itu anggotanya udah berapa. Itu yang gede itu ya. Ada lagi itu ini ke klub-klub dan komunitas-komunitas lain yang jumlahnya sudah mencapai puluhan bahkan mendekati ratusan juga. Jadi nggak bisa juga ini Anda bilang menganggap remeh gitu ya. Alah itu cuma ini kumpul. Ya itu lebih positif daripada Orari yang berbentuk organisasi udah tua tapi nggak bener gitu ya, manfaatnya nggak ada segala macam. Jadi itu tadi ya. Jadi sekali lagi saya katakan perjuangan saya itu adalah menghilangkan pemaksaan kewajiban untuk masuk dalam sebuah organisasi. Jadi bukan untuk menghapus Orari. Bagi Anda yang masih benar-benar cinta, ya saya juga cinta nih. Saya masih anggota Orari kan. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar masih mau bertahan di Orari, ya bertahanlah. Gitu. Bagi yang masih kuat, oke, silakan. Bagi yang nggak kuat, kita jangan maksa orang yang nggak kuat di Orari itu untuk jadi anggota Orari. Silakan kasih opsi mereka itu. Silakan kamu pilih organisasi yang lain gitu. Itu yang benar. Sehingga nanti tidak ada lagi tuh perbuatan-perbuatan yang zolim itu semoga nggak ada lagi itu ya. Yang palak, meras, pungli, pecat, jegal, hambat. Kalau
apa bisa dipersulit, jangan kenapa harus dipermudah. Waduh, gila beneran. Organisasi kok kayak gitu ya. Ya itu harus diubah lah gitu. Jadi kita benar-benar bisa ada alasan kita ya. Ada alasan kita untuk mempertahankan dan membanggakan orari gitu. Kalau sekarang ini apa yang mau dibanggain? Bingung saya. Ya, kalau dibilang saya belum banyak paham ya. Ya saya jadi amatir radio dari tahun 95 ya. Jadi ya cukup banyak yang saya sudah cukup banyak waktu yang sudah saya habiskan di orari ini. Cuma memang saya sempat vakum beberapa tahun, kemudian ngambil call sign lagi. Tapi ya memang beda ya, beda artinya keinginan orari yang sekarang ini memang udah nggak jelas gitu. Jadi mau apa gitu ininya kan. Kalau dibilang mau meningkatkan kualitas anggotanya dengan cara apa? Ya kan baru-baru ini aja ada webinar gitu. Kemarin-kemarin kemana aja gitu loh. Sekarang udah dihujat sana hujat sini, udah mulai ada tanda-tanda pasal 53 bakal dihilangkan. Nah baru muncul. Nah itu kemarin-kemarin kemana gitu. Tapi ya nggak masalah juga ya. Itu sudah ada nilai positifnya. Dan kita berharap kalau nanti pasal 53 itu dihapus, wah orari lebih ini lagi, lebih wah lagi dari sekarang gitu. Nah, webinar sekarang udah mulai gitu kan. Nah, kita minta ya kalau bisa pengurusnya di refresh juga gitu kan. Jadi nggak ada lagi cara-cara arogan segala macam itu ya. Karena ya kalau masih arogan ya itu bye-bye orari kalau kata Pak Wisnu itu kan. Ya itulah ya pembahasan kali ini, semoga ada manfaatnya. Jadi kita berharap nanti ada era baru ya, era baru amatir radio di Indonesia yang pelaksanaannya lebih memiliki kesan yang bobot dan kualitas yang lebih lah dari kemarin-kemarin gitu kan. Sehingga nanti amatir radio di Indonesia itu memang ada manfaatnya bagi bangsa dan negara, dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu juga memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya gitu. Ya, kalau masih ada komentar-komentar lain ya silakan di kolom komentar boleh, nanti insya Allah saya tanggapi. Tapi yang jelas semoga ini bisa meluruskan ya paradigma yang salah dan salah paham, entah itu dibuat-buat atau gimana, saya juga kurang paham. Sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan bahwa targetnya adalah membubarkan orari. Justru perjuangan saya ini adalah untuk memperbaiki orari, sehingga orari akan menjadi lebih baik. Ya, itu saja dari saya, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Kita akhiri dulu video kali ini. Mungkin nanti saya akan hadir dengan video lain dengan topik bahasan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jauhi COVID-19. 73.